Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, siang hari ini saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping karena sejak tadi pagi saya bawa mertua saya ke rumah sakit ini. Beliau masuk UGD karena dalam 2 bulan terakhir ini beliau menderita liver yang sudah masuk ke paru-paru dalam kondisi BPJS-nya bermasalah. Kemarin saya sudah mengusahakan supaya bagaimana caranya BPJS-nya itu bisa dipakai berobat gitu, tapi ternyata ya harus tetap bayar yang belum dibayar. Hingga tadi pagi saya sudah membayar, atau kami ya keluarga sudah membayar sekitar 3 juta ya, karena keluarga mertua saya ini mungkin karena kendala teknis, kendala kemampuan gitu ya, membayar susah gitu ya, akhirnya selama 4 tahun BPJS-nya tidak dibayarkan. Nah, ternyata itu SKTM itu tidak berlaku kalau sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Jadi walaupun statusnya sudah tidak aktif secara pembayaran mungkin ya, tapi ternyata masih terdaftar di database BPJS, dan ketika berobat itu harus tetap dibayar, dilunasi itu. Kemudian belum lagi dendanya itu juga harus tetap dibayar ya, ketika dirawat di rumah sakit umum daerah. Nah, itulah sedikit cerita mengenai BPJS ya. Jadi BPJS itu bagaimanapun harus diangsur ya, kecuali kalau misalnya merasa tidak mampu, secepatnya datang ke desa ya. Mudah-mudahan masih bisa gitu ya. Ingin supaya pembayarannya jangan oleh kita tapi dialihkan ke pemerintah gitu, karena ketidakmampuan ya, seperti itu. Jadi karena ya terus terang memang berat sekali kalau misalnya tiap hari kita mengangsur dipakai enggak gitu, kadang mikirnya gitu ya. Cuman ya pas kejadiannya kayak gini nih yang agak berat gitu, jadi sudah lama tidak sakit gitu ya, kemudian tiba-tiba sakit yang mengharuskan bayar BPJS, itu kondisinya seperti terjatuh gitu ya, kemudian tertimpa tangga, sudah mah jatuh tertimpa tangga gitu. Tidak bisa bayar karena kemampuan gitu ya, karena ketidakmampuan gitu. Ketika istilahnya sakit gitu harus dibayar gitu, padahal dalam kondisi sedang ya susah lah gitu ya, untuk bayar BPJS sedang susah, sakitnya juga udah susah gitu. Tapi ya itulah resikonya BPJS itu seperti itu. Jadi kalau bisa sekarang ini katanya ada pemutakhiran data BPJS. Bagi Anda yang tidak mau nyicil terus gitu ya, baik lapor ke desa ya, bawa persyaratan ya seperti KTP, kartu keluarga, dan kartu BPJS-nya ya. Ya bilanglah ke desa bahwa udah tidak sanggup gitu ya untuk bayarannya, kalau bisa dibayar oleh BPJS pemerintah gitu ya. Nah, itu misalnya membuat kita lebih tenang gitu sebenarnya. Terus ya kalau yang sama sekali belum punya BPJS itu, kalau untuk daerah kita di Banten itu lebih enak justru. Jadi tinggal bikin SKTM, kemudian ya datang ke rumah sakit umum daerah, cukup dengan SKTM itu gitu. Tapi kalau namanya sudah terdaftar di BPJS itu tidak bisa itu sama sekali, jadi harus tetap dilunasi gitu ya, kalau misalnya yang BPJS mandiri tadi ya. Kalau misalnya BPJS-nya memang dari awal dikasih oleh RT atau RW atau desa gitu, BPJS pemerintah yang tidak bayaran tiap bulannya ya, itu mah sebuah keberuntungan yang besar gitu ya. Itu makanya jangan sia-siakan kalau ada BPJS buat kita itu yang dibayar pemerintah, itu harus manfaatkan gitu kalau misalnya kita sakit dan lain sebagainya.
mertua saya ini kemungkinannya dirawat, nggak tahu. Ya, bilang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.